Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Shodiq. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. NIM saya 2020 051 05 00 51. Kenalkan, nama saya Lisda Rahayu, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, NIM-nya 23050150001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Rahmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Manajemen, dengan NIM 202003101000284. Oke, perkenalkan, nama saya Oktari Handayani, biasa dipanggil Okta, dengan NIM 20200311000253 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Manajemen. Tauhid itu mengesahkan Allah, bahwa Allah itu cuma ada satu. Kalau kita udah ngebahas tauhid, pasti sesuatu kepercayaan kita kepada Tuhan, yang dimana itu Tuhan itu hanyalah satu, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah gitu sih, sepengetahuanku aja, tidak ada Tuhan selain Allah. Menurut sepengetahuan aku ya, tauhid itu artinya mempercayai adanya Allah. Jadi mulai dari peraturan yang dibuat sama Allah, itu semuanya kita percayai, kita imani. Kalau menurut aku ya bakal diserahin ke pihak berwenang, karena itu bukan milik kita. Contoh ya, misalkan kita menemukan uang 50.000 di kelas ataupun di jalan gitu. Kita cari dulu nih siapa pemilik uang tersebut. Tapi dalam jangka waktu 2x24 jam itu belum menemukan siapa menjadi pemiliknya, itu kita bisa sedekahkan ke tempat-tempat yang menjadi tempat-tempat ibadah kita gitu. Contohnya kayak di masjid, di musola dan segala. Kalau aku nemuin barang, mungkin aku cari tahu dulu sih sekitar itu ada yang punya atau enggak, apa baru ketinggalan atau seperti apa. Kalau misalnya emang tidak ada, baru aku misalnya laporin ke pihak yang berwajib, seperti kayak security dulu yang paling bawah, atau semisalnya dari security, atau semisalnya kepolisian atau dan sebagainya. Sejauh ini sih aku juga sering nemuin barang, terutama di kampus ya. Kalau untuk nemuin barang, aku lebih ke ngasih ke pihak berwajib kayak satpam misalnya, atau OB di sini gitu. Kalau menurut saya sendiri sih sepertinya sudah memenuhi aturan. Kalau untuk terkait masalah peraturan ataupun aturan yang ada di UMJ, itu banyak sih yang belum kita taati. Contohnya itu sekarang kan rektor universitas itu udah membuat peraturan jam malam ya. Tapi kita sebagai orang organisasi itu pasti ingin memiliki ruang-ruang untuk diskusi di malam hari. Contohnya misalkan kita lagi ketemu mahasiswa baru ataupun maba yang ingin belajar terkait agama ataupun politik dan segala macam, itu kita lebih baiknya diskusi di malam hari itu. Tapi itu udah menjadi peraturan di rektorat yang harusnya kita taati, tetapi malah kita langgar, seperti itu. Kalau boleh jujur sih, nggak begitu taat ya, maksudnya ya nggak sampai melanggar aturan yang parah banget, enggak, cuman kayak misalnya tadi makan di perpus gitu-gitu ya masih. Selama kuliah di UMJ udah taat aturan, alhamdulillah. Mulai dari misal peraturan di UMJ kan mengharuskan berhijab ya, itu udah taat peraturan. Mungkin kalau untuk peraturan yang sempat dilanggar atau pernah dilanggar, mungkin kayak di dalam mata kuliah telat atau gimana gitu, itu aja. Karena kemauan diri sendiri, karena Allah gitu, ingin lebih mendalami tentang agama dan ingin mengamalkannya kepada orang lain. Kalau untuk niat, pasti niat kita untuk belajar itu kan ibadah ya, suatu amal. Tapi niat yang kedua itu
mungkin karena tuntutan orang tua ya. Karena kalau kita terkait masalah orang tua, pasti apapun yang orang tua inginkan pasti bakalan kita lakukan gitu. Awalnya saya nggak pengen kuliah gitu, tapi ternyata dapat beasiswa. Alhamdulillah dia dapat beasiswa, ya udah saya lanjut di dunia perkuliahan kayak gitu. Jadi niatnya itu yang kedua untuk orang tua sih. Pertama-tama sih karena diri sendiri dulu. Aku gap year kan, sempat kerja dulu setahun, terus ngerasa kayak ilmu itu nggak cukup dicari sampai sini doang. Jadi aku ngerasa harus nyari terus ilmu itu gitu. Dan yang kedua karena Allah dan karena orang tua support terus aja. Kalau untuk kuliah, niat dari diri sendiri aja pengen kuliah. Kalau menurut saya tidak akan, karena nanti kedepannya tidak akan menjadi baik. Kalau saya sendiri gitu untuk memilih pemimpin itu pasti untuk apa ya? Untuk menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki visi misi. Jadi kita bukan karena hanya uang. Kalau untuk nggak mau dari yang terkecil, maksudnya dari misalnya ketua umum lembaga atau himpunan di ataupun sampai yang terbesar sampai pemilu pilpres ini, enggak sih, kayak enggak seru aja gitu kalau misalnya ini udah kelihatan nih mau dari misalnya dari atas saja, misalnya dia nggak tahu, tapi bawahannya itu yang misalnya ngasih atau nyogok, istilahnya ya, nyogok ke ini nggak keren aja gitu, kayak nggak sih langsung auto ilfeel sama ininya, nggak bakal diterima juga sih. Pemilu ya. Sebenarnya sih kalau gimana ya jawabnya? Ada untungnya juga, ada kalau mikirin agama juga nggak boleh kan pastinya gitu. Kalau aku pribadi sih mungkin kalau hal itu terjadi sama aku ya, mungkin bakal ambil uangnya sih. Tapi pilihnya ya pilihnya sesuai kemauan hati. Riko sih. Iya benar. Syukur-syukur kalau yang ngasih bener emang tujuan kita, pilihan kita gitu. Insya Allah sudah tepat terima waktu. Kalau boleh jujur sih ya pasti ya nggak sempurna sih, masih ada yang bolong-bolong. Apalagi kayak ketinggalan ya sholatnya, misalnya kayak di jalan gitu-gitu ya tetap masih ketinggalan, suka ketinggalan gitu. Tapi diusahakan insya Allah sholat 5 waktu. Kalau untuk sholat aku belum 5 waktu, terutama di sholat subuh. Jadi susah banget itu. Iya. Tapi kalau untuk dari zuhur, asar, maghrib sampai isya, alhamdulillah aman. Iya, ada kadang karena takut nggak diterima atau apa gitu. Kalau keresahan pasti kita merasa bersalah gitu untuk meninggalkan sholat. Apalagi ini kan sholat itu udah hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Makanya kalau kita meninggalkan sholat satu kali pun itu udah apa ya, kayak kita tuh manusia yang seperti apa sih harus melalaikan sholat gitu. Karena orang yang melalaikan sholat itu pasti orang-orang yang dusta seperti itu. Resah banget, kayak ada yang kurang, kayak wah ngerasa kecewa diri sendiri gitu sih sebenarnya. Cuman karena mungkin dari lingkungan juga, akhir-akhir ini juga kan banyak yang ya udahlah gitu loh, jadi kita juga keikutan dia udahlah gitu juga, padahal hati juga sebenarnya nggak nyaman banget, apalagi ninggalin sholat gitu. Ada, pasti ada kalau untuk rasa resah. Apalagi kan itu yang namanya kewajiban kita ya. Kalau misal nggak kita jalanin pasti ada rasa resah.
ya tetap beribadah kepada Allah. Ya intinya sih beribadah kepada Allah dan jauhi larangannya. Untuk tauhidnya terjaga sih, yang pertama balik lagi sholat lima waktu itu, terus ingat kepada Allah, janganlah walaupun ninggalin sholat, maksudnya ninggalin sholat sekali tapi besok jadi keterusan, terus melanggar aturan walaupun itu bukan aturan dari Allah ya, misalnya dari aturan dari universitas juga atau dari hal kecil lah, itu juga bisa berdampak ke diri kita sendiri gitu. Itu aja sih, jangan ninggalin peraturan jangan ngelanggar peraturan. Kalau untuk pesannya sih, kalau untuk mahasiswa, kita sebagai mahasiswa gitu, cari lingkungan yang benar-benar baik sih menurut aku. Cari lingkungan yang ya kita boleh ngikutin perkembangan zaman, tapi harus juga pilih lingkungan gitu. Kita kan udah besar ya, udah dewasa juga, jadi harus bisa nentuin, apalagi kita orang muslim. Jadi menurut aku lingkungan itu penting.